berbicara mengenai conference. Nah, Iya, pada betul. kali ini suatu kesempatan yang sangat luar biasa karena kami akan berbagi banyak sekali informasi yang menarik yang bisa menjadi insight untuk Bapak dan juga Ibu dalam conference kali ini. Dan tentu saja nanti kami akan menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya masing-masing, yaitu dengan tema yang sangat menarik sekali, yaitu Strong Brand Immunity to Stay Relevant. Dan pada kali ini akan menghadirkan narasumber kami yang pertama, yaitu Ibu Almira Sinantia selaku Brand Engagement and Metaverse Strategic Director di MID, dan beliau sekaligus merupakan Dewan Juri BUMN Branding and Marketing Award. Iya, di mana Bapak dan Ibu sekalian, Ibu Almira tidak sendirian untuk menjadi narasumber kita pagi hari ini, di mana juga akan ditemani oleh Bapak Dilo Seno Widakdo selaku Director of Business Development PT Indonesia Asahan Aluminium Persero Mine ID. Untuk menjadi moderator kita pagi hari ini, kami juga ingin memperkenalkan kepada Bapak dan Ibu sekalian, yaitu ada Bapak Ahmad Kurnia, yaitu pimpinan umum BUMN, Track dan juga dosen Strategic Branding. Baiklah, untuk waktu dan tempat, dipersilakan. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak dan juga Ibu. Kami persilakan kepada Bapak moderator berikut Bapak dan juga Ibu narasumber kami persilakan. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk narasumber dan juga moderator kita pagi hari ini. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, para dewan juri, teman-teman sahabat saya di sini. Ada CEO BUMN Track Pak Toto, selamat pagi. Lalu kemudian ada Chief Editor kita juga di sini Pak Ahmad Kusaini, selamat pagi. Dan beberapa teman-teman direksi BUMN yang ada di dalam ruangan ini. Bapak Ibu, saya ditugasi untuk menjadi moderator untuk pengantar kita di dalam pemberian penghargaan Branding and Marketing Award yang nanti akan kita selenggarakan dalam waktu dekat beberapa saat lagi. Namun sebelumnya ada pengantar sedikit yang barangkali bisa ikut mewarnai, bisa ikut memberikan pencerahan ya. Kita mau sharing kepada Bapak Ibu sekalian mengenai pengalaman dari para narasumber yang ada di sini. Pertama saya ingin memperkenalkan adalah Ibu Almira. Ibu Almira di sini adalah Brand Engagement and Metaverse Strategy Director dari Weir Group. Silakan Bu berdiri sedikit biar kelihatan gitu ya. Nah, kita sama-sama, iya kita sama-sama silakan kembali. Beliau sekolah di San Francisco, ya Fine Arts Degree. Dan yang megang strategiknya branding dari Weir Group ya, di dalam kelompok usahanya Weir Group di DMID namanya. Dan kliennya itu bukan hanya klien dari Indonesia juga, tetapi dari kawasan Asia. Ya, jadi kita beruntung ya ada perusahaan Indonesia Weir Group ini yang kemarin IPO dengan oversubscribe-nya itu sampai 16.000%. Dan kapitalisasinya sudah di atas 1 triliun barangkali ya kalau tidak salah ya dan sebagainya. Alhamdulillah ya ada perusahaan Indonesia yang masuk di IPO dan itu saya pikir adalah rekor juga ya, bisa oversubscribe yang sedemikian fenomenal di tengah situasi ekonomi pasca pandemi seperti ini. Saya juga ingin perkenalkan narasumber di sini adalah Bapak Pak, kita sih manggilnya nama panggilnya, nama akrabnya itu adalah Pak Dilo ya. Nah, silakan Pak Dilo Seno Widakdo. Beliau adalah Direktur Pengembangan Usaha dari Inalum, lalu kemudian menjadi apa? PGN, lalu kemudian ke Mine ID. Ya. Beliau dari Trisakti, lulusan Trisakti ya.
lalu kemudian master degree-nya dari Universitas Prasetya Mulia. Saya kira sepintas itu aja, saya pikir mereka adalah tokoh-tokoh yang sering muncul juga di publisitas ya, dalam publikasi, jadi saya tidak perlu memperkenalkan lagi ketokohan dari dua orang hebat pagi ini. Dalam kesempatan ini Ibu Almira juga nanti akan memberikan pandangan ya, adalah bagaimana penjurian ya, karena sebagai salah satu juri handal yang barangkali kebetulan Bapak Ibu yang pernah mendapatkan penjurian dari Ibu Almira mungkin ada bisa juga memberikan review ya terhadap bagaimana situasi penjurian seperti ini. Lalu kemudian nanti Pak Dito mungkin Pak Dilo juga bisa bicara sedikit bagaimana perkembangan di Mind ID dengan menggunakan teknologi ya di dalam usaha pertambangan Indonesia saat ini. Untuk itu saya nggak berpanjang, saya ingin serahkan langsung kepada Ibu Almira untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran terkait dengan bagaimana penjurian, apakah ada sesuatu yang baru di sini ya? Karena kan kita sebagai pakar branding ya, pakar branding yaitu bagaimana to stay immune ya, bagaimana bisa menghadapi kekebalan branding ini dalam menghadapi situasi pandemi, situasi ekonomi yang kurang begitu menggembirakan ya, secara global yang berimbasnya banyak ke Indonesia. Kita lihat ketegangan perang, malah bukan ketegangan lagi ya, perang antara Ukraina dengan Rusia yang berdampak kepada Indonesia, lalu ada sedikit ketegangan di Laut Cina Selatan, lalu kemudian Korea Utara juga sudah mulai meluncurkan rudalnya yang sampai menyeberang lewat Jepang, udaranya Jepang bisa terlewat dan sebagainya. Ini merupakan sebuah ancaman perang ya, kita lihat di sini. Nah, namun demikian kita bisa memiliki sebuah perusahaan di tengah situasi global seperti begini, bagaimana bisa stay immune dengan perubahan-perubahan yang seperti yang ada ini. Nah, mungkin kami persilakan waktu kepada Ibu Almira untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran mengenai overall, mengenai penjurian, dan juga mungkin ada hal yang ingin disampaikan untuk bisa di-share kepada kita semua yang hadir di sini. Silakan Bu Mir. Terima kasih Bapak. Ini kalau casual saya duduk, kalau nanti udah mulai present mungkin enak berdiri. Soalnya saya tidak setinggi itu. Gitu ya. Soalnya kalau nggak berdiri tuh energinya nggak ngalir gitu Pak. Jadi rasanya kok diem-diem aja gitu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk BUMN Awards, juga untuk seluruh BUMN yang ikut tergabung dalam event ini, baik yang BUMN-nya atau anak-anak BUMN, bahkan cucu BUMN juga banyak yang ikut dalam penilaian award kali ini, dan it's amazing. Saya mewakili Dewan Juri, sebetulnya tahun ini betul-betul impress Pak. Karena kita tidak menyangka ya, post pandemi gitu, yang mungkin selama 3 tahun itu kita semua nih bertahan untuk hidup kan, basically we are in a surviving mode. Dan sebetulnya tidak terlalu diharapkan ada gebrakan-gebrakan gitu, karena ya namanya survival mode ya, untuk bisa melewati itu aja bersyukur alhamdulillah gitu. Tapi ternyata malah banyak pancingan-pancingan kreativitas dalam mempertahankan diri, bisnis, bahkan membangun brandnya lebih kuat lagi. Dan itu yang banyak kami temukan ketika kami melakukan penjurian. Cuman sebelum kita masuk ke kenapa kita harus membangun immunity dari brand, dan sebetulnya brand immunity itu apa sih gitu ya. Kita menyamakan lagi persepsi, apa itu brand. Kenapa brand itu penting untuk dibangun, kan gitu. Itu dulu pertamanya mungkin ya, dan itu pasti menjadi jiwa juga adanya event ini untuk kita saling keep track nih. BUMN-BUMN yang hebat-hebat ini dalam segi pembangunan brand, apakah it can become a benchmark untuk bahkan seluruh perusahaan lain di luar BUMN. Kalau ditanya brand itu apa, pasti jawabannya juga beragam. Ada yang bilang mungkin logo, ada yang bilang itu marketing collaterals gitu ya. Itu semuanya sebetulnya nggak ada yang salah Bapak Ibu. Karena brand itu adalah bagaimana kita bisa membangun persepsi yang tepat sesuai dengan memang kekuatan kita. We believe also in being an honest brand. Jadi apa yang memang
kekuatan kita itu harus bisa sampai ke audience gitu. Dengan demikian berarti komunikasinya sudah ada dan sudah efektif, memorable. Nah, jadi it's a perception basically that exists in people's mind. Next slide-nya. Oke. Nah, during the 3-year pandemic ini, there has been major changes ya. Kalau kita lihat di sini ini brand-brand yang hebat-hebat ini, yang mungkin belum semuanya saya taruh ya, tapi ini mewakili all the great brands yang kita jurikan tahun ini gitu, bahwa memang digital acceleration ini menjadi salah satu key pointers Pak, gitu. Menggunakan digital channel untuk meneruskan komunikasi brand menjadi salah satu touch point utama. Karena apa? Ya karena digital acceleration udah nggak bisa terelakkan gitu. Semuanya pasti banyak membaca informasi, banyak menyerap informasi all through digital channel. Bahkan next-nya ini kan kita akan masuk ke Web 3.0 gitu ya. Mungkin langsung ke slide Web 3.0. Di sini we live in a changing world, di mana kalau dulu masih internet dan web 1 yang one-sided information, satu arah saja. Kemudian masuk ke Web 2.0 yang mulai ada mobile applications, kita bisa interaksi gitu kan, sebagai user kita juga bisa send comment, message, bisa berinteraksi dengan brand. Next-nya ada Web 3.0, wah ini masih di luar pemahaman mungkin ya gitu, gimana kita bisa masuk ke sebuah dunia immersive experience, tapi jangan sampai ini hanya menjadi ad hoc activations untuk brand. Artinya para brand owners ini harus betul-betul memahami posisi saya di market itu seperti apa. Strategi brand saya ke depan bagaimana. Esensi utama dan value-value yang harus bisa embedded ke seluruh internal tim saya apa. Dan itu harus bisa terasa ke audience saya. Sehingga ketika sudah masuk ke Web 3.0 itu menjadi seamless, bagaikan sekarang kita aktif sekali di Web 2.0 ini. Dan banyak memang yang kita jurikan BUMN dan anak BUMN yang join itu sangat aktif dan partisipatorinya tinggi sekali di Web 2.0 ini untuk komunikasi dan membangun awareness serta engagement brandnya, which is very good. Tapi ini kira-kira ke depannya yang harus kita siapkan. Nah, next-nya kita lihat bahwa memang untuk bisa masuk ke dunia-dunia yang akan datang, imun kita harus kuat dulu. Dan kita udah habis babak belur mungkin ya, 3 tahun terakhir, gimana nih supaya imun tubuh ini naik. Imun tubuh naik bisa bertarung, bisa bertahan hidup dan juga membangun positif impact. Nah, inilah yang kita harus selalu aware. Kenapa akhirnya brand immunity ini menjadi tema penting dan tema utama tahun ini. Nah, next slide lagi, sorry. Oke. Kenapa penting? Dan bagaimana caranya? How strong brands particularly need the benefits of these robust foundations. Karena kalau kita imun, yang pertama kita harus kenal dulu dengan si virus itu, gitu kan. Kita harus bisa adapt, and then we become stronger, dan kita jadi bisa mengontrol situasi dan kondisi. Jadi yang pertama, dan ini saya lihat banyak sudah tersampaikan di para peserta tahun ini. They really have a deep understanding of customer and the market. Dan ini menjadi salah satu hal yang sangat penting. Kenapa? Karena audience ini butuh sesuatu yang betul-betul sekarang ini personal, meaningful. Tadi digital accelerations kan betul-betul terjadi ya Bapak Ibu. Jadi flood of informations itu banyak sekali kita terima setiap harinya. So something that is meaningful and add value to our audience life itu penting. Whether you are a B2B company selling to B2B business atau FMCG let's say gitu kan, atau masuk pasar retail,
really understand how your customer at this certain point in life is very, very crucial. Sehingga kita bisa adjust our purpose and positioning, punya tone komunikasi yang bisa sambung dengan mereka. Istilahnya gelombang komunikasinya nyambung di tengah gitu kan, mereka life value-nya seperti apa sekarang, kita kekuatannya apa, kemudian kita sambungkan dengan komunikasi yang tepat. Positioning is very important because it gives us a clear, distinctive point of view. What is our differentiations? Dan bagaimana kita bisa build relevancy. Saya tadi bilang hebat-hebat nih memang peserta tahun ini. Tapi tetap ada satu dua yang ketika kami tanya, what is your differentiations? Jawabannya masih, ya sebenarnya kita sama sih sama yang lain. Nah, itu berarti adalah catatan harus relook internal. Dan secara bisnis dulu, biasa kalau kita bangun brand kan memang harus lihat bisnis objektifnya dulu. Jangan kita create something yang cantik, bagus, tapi ternyata tidak bisa menjadi kendaraan untuk kita achieve the business objective. Nah mungkin kalau udah ada jawaban-jawaban kok kayaknya kita sama ya dengan competition, kita nggak ada bedanya. Itu berarti harus di-relook lagi mulai dari produknya, the service, dari segi bisnis gitu. Dan baru setelah itu kita bisa define bersama apa sih satu core value yang bisa membedakan kita dengan yang lain. Itu adalah kunci utama sebetulnya dari building brand immunity. Yang ketiga, ini juga sangat penting, itu adalah inspiring brand experience across all touch points. Jadi semua itu kalau kita udah tahu positioning kita, apa yang membuat kita beda, distinctive experience, bagaimana kita memastikan di seluruh touch point, komunikasi, pengalaman, experience, bahkan ketemu dengan salesperson atau agent dari company kita pun itu terasanya beda. Terasa ini kita ada di consumer's mind and we can educate and empower customers to take actions. Nah ini sebetulnya rangkuman singkat Bapak Ibu, kenapa kita mengusung tema ini, Dewan Juri mengusung tema brand immunity, karena tentu bukan hanya badan yang perlu imun tapi bisnis juga. Kalau bisnis turun kita jadi ikutan sakit-sakitan begitu kan, stres, pusing gitu. Karena pasti sebagai directors of BUMN yang kita pikirkan kan bukan hanya diri kita gitu ya Pak ya, tapi juga the whole nations gitu, pegawai, the whole nations. Jadi makanya bukan hanya badan aja yang harus imun, tapi juga bisnisnya, brandnya, dan semoga 3 pointers ini juga bisa membantu teman-teman semua, Bapak Ibu juga untuk selalu relook kembali apakah kita sudah bisa creating ekosistem sehingga brand kita dan bisnis kita bisa lebih imun maju ke depan. Mungkin itu dari saya Bapak, terima kasih. Kita berikan aplaus. Luar biasa, memang sebelum bergabung dengan DMID di Indonesia ini beliau sudah menghabiskan bekerja setelah tamat dari San Francisco, bekerja di sana, lalu kemudian pernah base di Singapura juga. Kami lihat di situ ya, jadi ya mudah-mudahan tadi ada 3 poin tadi yang bisa share ya kepada teman-teman yang hadir pada pagi hari ini. Berikutnya ini adalah Pak Dilo, Pak ini tadi ada beberapa hal yang barangkali kita bisa mendown to earth apa yang disampaikan oleh prakteknya seperti apa sih dengan percepatan digitalisasi tadi ya di tempat Mind ID, tempat Bapak ini. Karena begini, perlu Bapak Ibu ketahui Pak Dilo ini baru 1 tahun menjabat sebagai Direktur Pengembangan Usaha di Mind ID. Namun dalam 1 tahun ini ternyata capaiannya cukup spektakuler, kata teman-teman yang melakukan penjurian gitu ya. Sehingga beliau kami pilih, walaupun yang lain juga banyak, tapi waktu juga sih terbatas ya, ada beberapa di sini yang juga memberikan sesuatu yang baru tadi seperti disampaikan oleh Ibu Almira. Nah mungkin Bapak bisa menjelaskan mengenai capaian-capaian dalam 1 tahun terakhir ini dan pemanfaatan digital yang ada di dalam operationnya Mind ID gitu ya Pak ya. Lalu kemudian apa sih diferensiasinya? Karena tantangan kita ini tadi di situasi global seperti itu.
Yang kedua, tantangannya mau tidak mau kita terpaksa untuk melakukan transformasi digital secara mendadak gitu ya Bu ya. Karena pandemi seperti ini, bagaimana kita beradaptasi dengan itu sehingga tetap relevan, immune kita dalam menghadapi situasi yang berubah. Dan yang terakhir adalah perubahan demografi. Jadi kita udah nggak ngomong milenial lagi sekarang nih, itu basi. Kita ngomong zilenial sekarang, yang mereka sudah masuk di usia kerja sekarang masuk dan sebagainya. Nah disinilah bonus demografi apa yang bisa kita manfaatkan, apalagi bisnis tambang nih, Main ID kita kan kaya mineral di Republik Indonesia ini. Gimana pemanfaatannya secara baik, secara terukur dan sebagainya, kita bisa dengar pengalaman dari Pak Dilo. Silakan Pak Dilo. Siap, izin Bu Almira, Pak Ahmed, dan Pak Toto, Pak Final, teman-teman direksi dari BUMN dan teman-teman juga yang hadir pada kesempatan kali ini. Saya mau presentasi atau gimana, izin? Izin, tapi mungkin kurang greget gitu ya. Boleh kita share pertama untuk videonya nggak kira-kira? Apa yang sebenarnya sedang kita develop terkait tadi sama Mbak Almira sudah menyampaikan bahwa tantangannya memang di era digitalisasi. Jadi boleh di-share videonya. Jadi mungkin ini awal, boleh kita kasih applause buat teman-teman yang mendevelop ini. Jadi tadi sekalian Pak Ahmed juga mengomentarin apa yang menjadi pertanyaan dari Pak Ahmed. Sebenarnya personifikasi daripada Main ID itu seperti apa sih? Mungkin Main ID gitu, Main ID ini apa gitu? Binatang apa? Baru tahun 2017 November dibentuknya. Jadi kita sebagai holding company ini sampai dengan hari ini pun sebenarnya belum lahir-lahir amat gitu. Tapi kita sudah dituntut untuk bisa mengelola anak perusahaannya kita, atau kita nggak nyebut anak perusahaan, kita menyetarakan mereka semua menjadi anggota daripada holding tambang Indonesia. Holding tambang Indonesia ada Bukit Asam, kita punya 65% di sana, kita ada Antam 65%, kita ada Freeport 51%, ada direktur daripada yang punya Freeport nih Pak, 51%. Mohon izin Pak Asaf. Ini kalau ditanya yang punya Freeport siapa? Beliau nih. Kemudian kita juga ada Inalum, kita produksi Inalum ini luar biasa. Ke depan kalau bicara ekosistem baterai, ekosistem electric vehicle, lithium itu cuma 6%. Yang 15% itu nikel. Yang sekarang diributin orang ini nikel. Karena 15% lebih tinggi dari lithium. Tapi yang lebih gila lagi, ternyata aluminium 18%. Dan ini punyanya kita juga. Yang lebih gila lagi, ternyata yang 28%, 26-28% graphite. Graphite itu apa? Itu adalah anoda. Anoda dari karbon yang sebenarnya hari ini sedang kita develop melalui Bukit Asam. Jadi kalau ke depan Bukit Asam jualannya batu bara atau graphite? Graphite. Ini hilirisasi yang dituntut
oleh pemerintah, oleh masyarakat Indonesia, sehingga personifikasi daripada Mind ID sebenarnya adalah we explore natural resources for our civilization, prosperity and the brighter future. Jadi kita mengeksplor natural resources ini utamanya adalah untuk kemakmuran rakyat Indonesia dan untuk kejayaan Indonesia di masa yang akan datang. Itu personifikasinya. Pertanyaannya, segmennya di mana? Jualannya apa sih sebenarnya? Kalau yang komoditas, anggotanya kita yang jualan. Tapi Mind ID membantu memasarkan produk-produk anggotanya kita, kemudian menjalin hubungan dengan mitra kerjanya kita yang ada di Indonesia, yang ada di global, untuk mau berinvestasi di Indonesia. Alhamdulillah 2023 buat bangsa Indonesia kita bisa mendapatkan investasi mungkin kurang lebih 15 miliar dolar. Ini tantangan kita tadi imun, aduh COVID nih, apa yang harus kita lakukan? Pada masa vakum seharusnya kita sudah mulai mengembangkan rencana-rencana ke depannya kita, dan ini yang akan kita jual kepada investor supaya investor juga mulai melihat produk dan layanannya kita bukan cuma produk komoditas, tetapi produk-produk bisnis ke depannya itu buat bangsa Indonesia itu seperti apa. Next mungkin. Jadi kalau tadi segmentasinya benar Pak, bukan demografik. Oh, umur milenial kuno. Kita pakai behavior, perilaku orang membeli di era milenial. Era milenial mungkin umurnya dari 0 sampai 100 yang punya perasaan sebagai orang milenial. Itu targetnya kita. Nah, dalam positioningnya kita, dalam konteks yang seperti ini, kita memang menjadi yang berbeda daripada yang lainnya. Itu tadi mungkin menjawab kira-kira, oh diferensiasinya kita apa? Extra miles. Kita mencoba untuk bisa menjadi extra miles, memposisikan bahwa untuk bisa memproduksi produk-produknya kita yang berbeda tadi, layanannya kita berbeda, tidak hanya menjual komoditas, kita memanfaatkan teknologi dan digitalisasi untuk masuk ke era milenial. Ini yang kita bentuk sehingga harapan dari badan negara melalui mandatnya memastikan cadangannya kita cukup untuk bisa sustain selama 20 tahun. Kita melakukan hilirisasi dan kita membuka market-market baru yang mungkin hari ini belum kelihatan atau niche market. Ini yang kita untap dengan upaya-upaya terobosan melalui bisnis-bisnis barunya kita. Nah ini yang kita lakukan. Nah tentunya kita memang tadi saya sudah sampaikan bahwa nggak ngomong lagi nih visi, misi. Nah ini nggak ngomong gitu lagi. Tapi kita ngomongnya sudah noble purpose. Noble purpose-nya kita ini seperti apa? Apa nih yang ke depan ini kita mau seperti apa terhadap bisnisnya kita? Pendekatannya lebih ke pendekatan humanis dan pendekatan yang bisa lebih diterima oleh di era milenial. Next. Nah ini mungkin konsepsinya beberapa yang memang kita jalankan. Kita punya monitoring media, kita punya konsepsi di dalam menjalankan kegiatan-kegiatan branding strateginya kita. Mulai dari bagaimana brand communication terhadap logonya kita, bagaimana kita bisa mengelola stakeholder, relation buildingnya kita gimana, information, semua kita lakukan dalam konteks personifikasi dan branding communicationnya kita. Next. Ini mungkin gambaran, kalau logo tadi kelihatan ada logo, apa arti logonya kita? Semuanya kita manage. Makna dari logo, makna dari warna. Dan ini kita komunikasikan tidak hanya di komunitasnya holding, tetapi juga kepada stakeholdernya kita. Saya nggak mau masuk ke detail
nanti waktunya nggak selesai, tapi event sama tagline. Nanti kalau teman-teman nih kalau saya bilang main ID, we explore. Kita ada bahasa-bahasa language text-nya juga kita buat, semuanya kita buat. Dalam konteks supaya kita juga personifikasinya menjadi lebih kuat. Next. Next. Kita main semua mulai dari earn medianya, own medianya kita, paid media, share media. Semuanya kita main dan kita ada, ini yang saya tadi mungkin sama Pak Ahmed dibilang, dalam 1 tahun ini seperti apa untuk bisa mengkomunikasikan branding strategi tadi untuk bisa sampai ke audiensnya kita, media planningnya kita kayak gimana, activationnya kita seperti apa. Ini mungkin beragam daripada apa yang sudah kita lakukan. Next mungkin contoh-contoh lagi. Nah ini yang menarik nih. Tadi ditanya audiensnya siapa? Hari ini kita pakai melihat audiensnya kita lebih broad. Era milenial. Memang umumnya yang orang-orang umur kolonial ini boleh yang berperilaku milenial, tapi boleh juga tidak. Tapi yang biasanya yang berperilaku milenial ini anak-anak milenial demografinya. Ini kita buatin main game untuk bisa punya simulasi terkait sama mengoperasikan alat berat. Jadi supaya teman-teman ini berinterpretasi bahwa bekerja di tambang itu tidak harus selalu kotor loh. Tidak harus selalu pakai helm safety loh. Tetapi bisa juga di control room. Bisa juga di control room. Dia menggunakan joystick. Tetapi di sana alat beratnya kita melakukan peledakan untuk di dasar tanah. Di bawah tanah mungkin 2000 meter di bawah tanah. Semuanya kita komunikasikan melalui digitalisasi dan otomasi yang sekarang ada di Freeport dan sekarang sedang kita kembangkan di Vale dan di Bukit Asam. Di Inalum sedang kita buat, kita develop, tadi saya ngomong sedang kita buat yang namanya Media Twins. Jadi pabriknya kita buatin augmented reality-nya sehingga nanti control room atau war room itu bukan yang statik di belakang gitu, tapi yang tadi bisa dilihat sudah lebih interaktif dan 3D. Hal-hal ini yang merangsang teman-teman calon-calon audiensnya kita, calon-calon marketnya kita untuk bisa ikut berpartisipasi di dalam bisnisnya kita. Dan ini yang kita punya waktu kemarin selama pandemi, selama ini kita tidak tinggal diam, kita siapkan ini semua untuk bisa menghadapi sekarang begitu eranya sudah mulai masuk ke yang memang sudah mulai normal, kita sudah mulai siap untuk bisa menghadapi kondisi yang relatif imunitasnya lebih tinggi. Next mungkin contoh-contoh yang lain, ini tadi mungkin gambaran bahwa operator di sana itu ternyata nggak harus di lapangan ya, cewek rata-rata. Karena apa? Cewek itu ternyata kalau pegang joystick untuk mengoperasikan alat berat lebih baik. Secara psikologis hasil tesnya begitu. Jadi banyak, hampir 50% lebih di sana untuk mengoperasikan alat berat. Sekarang cewek-cewek. Dan gak harus kotor. Next. Gak pakai helm. Ini mungkin beberapa produknya kita. Jadi saya set up. Saya masuk ke Shanghai Metal Exchange, saya masuk ke London Metal Exchange. Indeks hari ini terbatas, sementara produknya kita sudah punya produk-produk derivatif, nggak cuma nikel ore, tapi kita jualan yang namanya nikel mate, yang kita jual ferronikel, yang ini belum ada di indeksnya di pasar.
saya harus sudah mulai mengkomunikasikan supaya London Metal Exchange juga sudah mulai bisa menerima komoditas-komoditasnya kita, sehingga kita juga punya indeks. Di Shanghai Metal Exchange juga sama. Di Indonesia kita buat. Kita punya MIT, anak perusahaannya kita yang berbasis di Singapura, ini kita persiapkan untuk bisa menjadi exchange juga. Produk-produknya kita hari ini kita sosialisasikan. Ini tadi yang produk anak perusahaan punya brand sendiri-sendiri, punya brand loyalty sendiri-sendiri, punya customer loyalty sendiri-sendiri. Ini kita bantu untuk tetap bisa punya customer engagement yang lebih kuat. Next. ESG, bicara ESG, walaupun kita jualan batu bara, kita melakukan ESG. Jadi carbon trade, carbon credit, semuanya kita hitung bahwa hari ini ternyata di MindID kita surplus kredit untuk masalah karbon. Sehingga mencoba mengikis bahwa ternyata industri mineral itu nggak kotor-kotor banget. Ini yang coba untuk kita build up komunikasinya dengan masyarakat, dan ini udah di-acknowledge oleh beberapa institusi yang ada di luar. Next. Next. Next, mungkin ini partisipasinya kita ke masyarakat. Next. Ini saya kemarin kita barusan nge-launch yang namanya Big Mind Innovation Award, supaya kita dapat acknowledgement dari luar negeri bahwa kita eksistensinya ada dan diakui. Hari ini untuk Innovation Award-nya MindID itu mendapatkan dukungan pendanaan, dapat grant dari UNIDO sebesar 1,7 juta dolar. Buat apa? Buat mempersiapkan peserta yang juara buat Make Big Mind nanti untuk kita kirimkan, kita ikut lombakan ke lomba startup internasional yang ada di Palo Alto. Jadi sebenarnya inovasi harus kita kejar terus, karena kita akan mati kalau kita tidak berinovasi. Untuk itu kita memang memfasilitasi melalui Big Mind, yang namanya Big Mind. Ini yang nantinya akan menjadi salah satu generator untuk bisa meleverage value-value yang memang hari ini sudah dimiliki oleh MindID. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sharing pada hari ini. Mohon izin buat suhu-suhu, master-master, teman-teman dari BUMN, kalau ada kekurangan mohon maaf, tapi ini sebenarnya adalah bagian daripada sharing kami di MindID, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berikan aplaus. Mantap kalau ini kita bilang. Bu Mira dan Pak Dilo di sini juga kebetulan hadir, ada beberapa dewan juri yang saya ingin memberikan kesempatan untuk memperkaya, nggak perlu bertanya lah, mungkin ada beberapa hal yang ingin ditambahkan gitu ya di dalam diskusi kita pagi ini. Dan saya ingin memperkenalkan yang nampak di sini adalah Prof Budi. Prof, silakan berdiri, Prof. Ini yang teman-teman mungkin ada dapat kesempatan untuk pencurian. Ada Pak Final juga di sini, Pak. Ini dia tokoh muda kita, dan juga ada Pak Heri di sini. Pak Heri, silakan itu diperkenalkan kepada teman-teman. Mungkin ada hal yang ingin sharing juga barangkali untuk menambah pagi hari ini kita untuk memperkaya. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan juga. Silakan Pak. Karena di sini juga ada teman-teman wartawan udah pada WA minta bertanya. Yang ini tadi barangkali ada hal yang terkait dengan persoalan brand immunity ini gitu. Gimana kita bisa bertahan dalam menghadapi situasi baik domestik maupun global yang memang agak gamang kita menghadapi. Silakan Pak. Baik Pak Ahmed, Bapak Ibu, rekan-rekan semua dari BUMN, rekan-rekan dewan juri. Jadi menarik sekali pagi ini diskusinya ya. Tadi dari DMID sudah memaparkan
Bu Amaria, kemudian Pak Dilo juga bagaimana Mind ID dengan berbagai terobosannya. Sebenarnya saya yang paling suka itu topiknya ya, strong brand immunity. Jadi ketika kita COVID ini luar biasa, menggempur semua sektor usaha, kita melihat semua berinovasi, semua perusahaan, BUMN ataupun swasta di luar sana, semua berinovasi untuk bisa bertahan. Dan ini menjadi topik yang sangat menarik, dan saya sebagai salah satu Dewan Juri sangat bangga karena teman-teman BUMN ini, para direksi dan timnya semua luar biasa, berusaha bertahan dan menunjukkan benar-benar brandnya, korporasinya luar biasa. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya ya. Menarik tadi yang disampaikan dari kedua narasumber tadi, itu memang banyak sekali terobosan harus yang dilakukan. Kemudian dari sisi bisnis BUMN, sebagai contoh dari Mind ID tadi Pak Dilo sudah memberikan pencerahan bagaimana Indonesia mendapatkan investasi 15 miliar dolar, itu bukan angka yang kecil, dan bagaimana Indonesia ini akan menjadi negara yang sangat strategik ke depannya. Ya, salah satunya di era mobil listrik ya Pak Dilo ya. Dan kita bukan hanya sebagai penjual, kalau dulu jual sebagai bulk ya. Nah sekarang semuanya dari hulu ke hilir kita harus menguasai. Itu mungkin sedikit dari saya. Terima kasih. Nanti jadi kuliah nanti takutnya. Terima kasih. Ya, jadi Bapak Ibu terus terang aja ya, saya juga termasuk melakukan penjurian dan masing-masing BUMN itu memberikan insight. Terus terang saya juga banyak belajar dari Bapak Ibu sekalian karena masing-masing BUMN memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain, dan juga cara bertahannya juga seperti bagaimana strategi untuk tumbuhnya juga masing-masing berbeda. Sehingga terus terang saya secara pribadi dan juga mewakili teman-teman dari BUMN Track ya selaku penyelenggara ini, dan juga teman-teman juri yang lain, kita banyak belajar sebetulnya dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih juga sebetulnya kepada pembelajaran kita yang barangkali bisa kita sebarluaskan kepada bangsa dan negara ini, bahwa BUMN itu adalah energizing the nation gitu loh. Itu yang harapan kami, yang juga nanti melalui award ini bisa memberikan inspirasi buat bangsa dan negara. Saya juga mau ngecek apakah ada, karena tadi pagi dari sejak kemarin ada beberapa teman media juga, Pak dapat dong kesempatan untuk bertanya dan sebagainya. Apakah masih ada teman-teman media? Tuh saya lihat tadi juga tadi pagi menghubungi saya, ada yang ingin bertanya barangkali. Bu Desi, apa jadi ada teman-teman media? Senggen juga kayaknya mereka ini ngelihat suhu-suhu pakar-pakar BUMN, bos-bos BUMN dan sebagainya, mungkin nanti bisa melalui one on one. Nah, tadi Pak saya agak keberatan juga dibilang kalau kita ini generasi kolonial. Kalau saya sih, saya menamakan diri saya generasi yesterday maksudnya. Kalau memang tidak ada ini, saya ingin memberikan kesempatan kepada Pak Dilo untuk kata penutup barangkali ya, bagaimana pesan barangkali message yang bisa kita share satu sama lain dengan teman-teman yang ada pada pagi hari ini. Silakan Pak. Terima kasih Pak Ahmed. Mungkin dari saya, dari apa yang kita diskusikan pada pagi hari ini, saya melihat bahwa sepakat bahwa kita memang perlu melakukan imunitas terhadap kekuatan merek dagang kita atau brand kita, dan ini tidak bisa dengan cara-cara yang konvensional, tetapi juga butuh terobosan-terobosan. Terobosan-terobosan itu tentunya kita juga harus bisa mengerti apa sih sebenarnya yang akan kita deliverikan, atau apa yang memang produk dan layanan yang ingin kita jual gitu. Dan itu sarananya hari ini sudah banyak sekali melalui digitalisasi,
Dan kita juga tidak harus berhenti melihat digitalisasi itu dalam perspektif yang tadi mungkin 2 dimensi, tetapi kita juga harus melihat yang sarananya lebih maju lagi, 3 dimensi bahkan interaktif. Sehingga loyalitas customer atau stakeholdernya kita terhadap produk dan layanannya kita itu menjadi lebih termaintain, lebih terjaga karena memang ikut berinteraksi sehingga ikut memiliki daripada merek dagang yang memang ingin kita komunikasikan. Itu mungkin dari saya yang bisa saya share. Terima kasih. Terima kasih, kita berikan applause lagi supaya semangat pagi kita ini. Dan yang terakhir ini tentu adalah dari Ibu Almira yang barangkali ingin disampaikan sesuatu sebagai, karena saya juga dikejar waktu katanya nggak boleh lama-lama. Siap. Masih ada acara apa, awarding yang jauh lebih penting barangkali. Silakan Bu Mira. Siap Pak, terima kasih. Izin juga menambahkan, luar biasa Pak tadi presentasinya. Kata penutup juga sudah sangat tepat dan we also believe that Pak, 100%. Satu hal yang mungkin perlu kita ingat juga gitu ya, gimana kita bisa menjaga imunitas brand itu dengan membangun kekuatan internal team. Making sure bahwa our noble purpose ya Pak, ada yang bilang brand DNA, brand purpose, brand essence, macam-macam namanya gitu. Our internal team betul-betul paham apa sih itu maksudnya, sehingga value-value utama dari brand yang mungkin diprakarsai oleh pendiri brand, brand owners atau top management itu betul-betul bisa terasa ke seluruh tim. Karena di saat ada serangan dari luar gitu ya, whether it's a pandemic atau nanti ada resesi mungkin apapun gitu, tapi internal team itu ketika menyatu kuat, paham purpose dan value-nya itu akan menjadi sumber kekuatan yang luar biasa. Mungkin itu dari saya, dan melihat seluruh rekan-rekan dan juga BUMN yang tergabung dalam award ini, saya sangat apresiasi, kagum luar biasa, dan semoga tujuan BUMN untuk bisa energizing the nations juga terus akan terasa oleh seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan applause kepada Ibu Mira. Jadi memang seperti disampaikan bahwa brand is not about tidak hanya bicara mengenai logo ya, mengenai merek dan sebagainya. Tadi disampaikan oleh panelis dan juga dari Bapak Ibu, kita banyak belajar bahwa brand is about tentang kultur, tentang budaya. Brand itu adalah mengenai values, itulah yang menjadi esensi kita di sinilah. Nah, brand-brand kuat yang sekarang akan mendapat penghargaan, saya kira itu juga menunjukkan bahwa brand ini juga menyebarkan sebuah kultur ya, menyebarkan values ya kepada masyarakat, sehingga tadi kata Bu Almira, BUMN itu menjadi motor, bukan hanya dalam konteks perekonomian di sektor real, tapi juga menjadi inspiring, energizing the nation. Saya kira itu aja, dan saya tidak ingin menyimpulkan lebih jauh mengenai hasil pembicaraan karena udah dikode juga waktu, karena kita memerlukan waktu juga untuk penyerahan award satu persatu, dan saya kira ini akan memakan waktu. Saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan pagi ini melalui 2 pembicara kita bisa mewakili, bisa mewarnai persoalan brand immunity yang Bapak Ibu geluti selama ini. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu jangan kemana-mana untuk tetap bergabung bersama kita di atas panggung. Iya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Moderator. Berikut Bapak dan juga Ibu narasumber mohon untuk tetap berada di atas panggung, dan selanjutnya kami persilakan kepada Bapak SH Sutarto berkenan untuk dapat memberikan plakat ataupun token of appreciation sebagai ucapan terima kasih kepada narasumber kami tadi sudah berbagi sangat menarik sekali dalam sesi conference ya. Dan semoga apa yang disampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Betul. Untuk menjadi lebih baik
Betul, untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya dan juga mengembangkan brand Bapak dan juga Ibu. Untuk itu kami persilakan yang pertama diberikan kepada Ibu Almira Sinantia, selaku Brand Engagement and Metaverse Strategy Director DMID, dan beliau sekaligus Dewan Juri BUMN Branding and Marketing Award 2022. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian. Dan selanjutnya diberikan untuk narasumber berikutnya dengan siapa? Indah. Kami persilakan kepada Bapak Sutarto untuk dapat memberikan kepada Bapak Dilo Senowidakdo selaku Director of Business Development PT Indonesia Asahan Aluminium Persero. Kami persilakan. Dan terlebih kami persilakan untuk dapat mengabadikan foto bersama terlebih dahulu. Bapak Ibu moderator mohon untuk berada di tengah didampingi oleh Bapak Sutarto, dan mohon untuk menghadap kamera yang berada di tengah dan kami akan menghitung bersama-sama dimulai dari 3, 2, 1. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi hadirin sekalian. Kami ucapkan terima kasih untuk narasumber dan juga tentunya moderator kita. Bapak terima kasih banyak. Kami persilakan untuk kembali lagi ke tempat. Baik, terima kasih sudah berbagi dan juga memberikan insight untuk seluruh tamu undangan yang hadir pada hari ini. Terima kasih Mbak.